Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 3 Sirnajaya, yang terhormat Ibu Bapak Guru SD 3 Sirnajaya, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita untuk dapat berkumpul pada acara diseminasi menggerakkan komunitas belajar melalui rancangan berbasis proyek dan RPL 2 PKG PJOK 2024. Mari kita juga sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir di tempat ini untuk membantu Pak Rizal menyelesaikan tugas akhir PKG PJOK ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemaparan materi oleh Pak Rizal, kemudian yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, dan terakhir tutup. Untuk membuka acara diseminasi PJOK ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk yang selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 3 Sirnajaya, Ibu Saroh SPDI, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, yakni nikmat Islam, nikmat iman Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat diseminasi dari peserta PKG, yaitu Bapak Ainur Rizal Zulkarnain dari SDN 3 Sirnajaya. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menghadiri kegiatan diseminasi ini. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari kegiatan PKG, yaitu pengembangan kompetensi guru PJOK yang akan mengerahkan komunitas belajar melalui rancangan berbasis proyek yang akan disampaikan oleh Bapak Ainur Rizal Zulkarnain. Beliau sedang mengikuti kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi guru PJOK secara luring yang dilaksanakan selama 7 hari
di SMP Negeri Ciamis dan sebagian besar dilaksanakan secara daring. Pelaksanaannya yaitu 3 bulan. Kegiatan di seminasi ini dilaksanakan secara rutin sehingga Bapak Ibu guru perlu memperhatikan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ainur Rijal. Semoga kompetensi Bapak Ainur Rijal lebih baik sebagai guru PJOK di SD 3 Singajaya, dan jika berkenan program kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya untuk memenuhi tugas PKG, tetapi alangkah baiknya bila program ini berlanjut dan diterapkan atau dilaksanakan di sekolah ini. Dan kita semua dituntut menjadi lebih baik dan lebih baik lagi untuk mendidik putra-putri kita di sekolah ini. Pesan yang dari saya, silahkan berkolaborasi dan saling mendukung di setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan, baik program mandiri maupun program komunitas belajar sekolah kita, sehingga tahapan-tahapan berjalan dengan baik. Selamat menyimak Bapak Ibu guru apa yang akan disampaikan Bapak Ainur Rijal Jurkarnain melalui diseminasi kegiatan PKG PJOK pada tahun 2024. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu yang ketiga, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ainur Rijal selaku guru PJOK. Waktu dan tempat disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang sudah hadir atas undangan untuk melaksanakan tugas dari saya sendiri selama tugas akhir selama 3 bulan kali ini. Untuk selanjutnya ini ada dua pengarahan. Yang pertama itu tentang komunitas belajar, yang kedua itu lebih ke olahraga, sport education, lebih ke mata atau bidang olahraga. Yang pertama yaitu mengarahkan komunitas belajar melalui rancangan berbasis proyek. Tentunya ini untuk peningkatan kualitas dan kreativitas anak didik kita. Di samping itu, kenapa ada PKG PJOK dihadirkan? Yaitu untuk memberikan guru PJOK memaparkan dan memberikan pembelajaran yang disenangi oleh anak-anak, yang pembelajaran yang inovatif, kreativitas, dan juga bertujuan pada anak. Ya, untuk selanjutnya silakan Pak Yun untuk langsung aja ke materi. Yang pertama itu latar belakang masalah. Nah, di sini itu menggerakkan komunitas belajar melalui rancangan berbasis project atau project based learning atau PBL yang sering kita jumpai di model pembelajaran. Merupakan pendekatan yang semakin populer dalam konteks pembelajaran modern. Rancangan berbasis project menawarkan pendekatan yang holistik dan relevan. Dalam menggerakkan komunitas belajar ini bukan hanya untuk mencapai hasil akademis, tetapi juga tentang mempersiapkan siswa untuk tantangan dan kesempatan di dunia nyata. Maksudnya ini adalah project based learning ini untuk zaman sekarang atau kurikulum sekarang banyak digunakan ya, tentunya untuk
untuk anak supaya anak lebih belajar, lebih giat lagi belajarnya, bisa memecahkan masalah dalam pikirannya, dalam jiwanya dan juga raganya. Semuanya bertujuan untuk siswa lebih aktif ya dalam pembelajaran maupun di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya, silakan. Pengertian kelompok belajar. Ya, ini adalah kelompok belajar adalah suatu bentuk interaksi di mana sekelompok individu berkumpul untuk memfasilitasi dan memperdalam proses pembelajaran, terjalinnya kerjasama antar guru, belajar bersama, menyepakati standar bersama, menyusun kriteria atau indikator penilaian, memiliki kualitas pengalaman belajar yang sama terlepas siapapun gurunya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, berbagi pengetahuan, mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan belajar. Tentunya ini sangat baik untuk semua guru, terlepas dari pembelajaran dari berbagai kelas, tapi tujuannya sama untuk meningkatkan pemahaman belajar masing-masing guru. Tujuannya yaitu berpusat pada anak. Kelompok belajar dapat berfungsi dalam berbagai konteks, dari pendidikan formal, kurikuler, pendidikan yang dilaksanakan di sekolah, dari jam sekolah, ataupun informal atau kurikuler yang ada di luar jam pembelajaran sekolah. Manfaat komunitas belajar sekolah: meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kesempatan belajar, meningkatkan keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme dalam mengajar, meminimalkan ketimpangan kompetensi. Jadi kalau ada ketimpangan kompetensi antar guru bisa dibahas dalam komunitas belajar guru-guru. Tentunya di sekolah ini juga punya komunitas belajar. Kalau itu yang namanya itu Megaya, komunitas belajar. Di sana guru-guru bisa saling berbagi ilmu. Contohnya dari saya yang sedang melaksanakan kegiatan sharing tentang ilmu yang didapat. Begitupun dari Bapak Ibu yang sedang dalam PPG misalnya berbagi pengalaman kepada yang belum, seperti itu. Jadi minimalisir ketimpangan kompetensi, ya, lebih profesional lagi untuk keterampilan sosial, meningkatkan kemampuan profesionalisme, lebih profesional lagi dalam belajar atau mendidik anak didik. Yang selanjutnya, nah ini adalah kurikuler. Komunitas belajar kurikuler menunjukkan pada sekelompok individu, baik siswa ataupun guru maupun anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pendidikan dengan fokus pada kurikulum yang telah ditetapkan. Ini maksudnya lebih ke anak pembelajaran di sekolah dalam kurikulum yang sudah ditetapkan, yang telah ditetapkan. Komunitas ini bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum dan untuk mendukung pengembangan implementasi kurikulum secara efektif. Jadi untuk penyampaiannya lebih efektif lagi, kurikulum ini dapat dilaksanakan di jam sekolah dari mulai pagi sampai dengan siang. Itulah komunitas belajar kurikuler. Yang selanjutnya ada kokurikuler. Apa itu kokurikuler? Komunitas belajar kurikuler merujuk pada kelompok individu yang terlibat dalam kegiatan tambahan di luar kurikulum utama ataupun formal di lingkungan pendidikan. Jadi maksudnya ini adalah pembelajaran tapi bukan di jam pembelajaran sekolah. Ya, misalnya belajar, kita itu belajar keluar, studi tour misalnya, seperti itu, berbagi pembelajaran di luar sekolah sama sekolah yang lain, ataupun peningkatan kemampuan siswa, ya, yaitu yang dilaksanakan setelah jam kegiatan sekolah. Kegiatan kokurikuler melengkapi pembelajaran akademis dan mendukung pengembangan keterampilan karakter siswa melalui pengalaman praktis dan interaksi sosial. Komunitas belajar kokurikuler memainkan peran penting dalam memberikan pengalaman pendidikan yang holistik dan mendukung pertumbuhan siswa di luar batasan kurikulum formal. Jadi ini sama aja. Untuk yang lebih spesifik lagi,
semuanya pembelajaran mendukung untuk menguatkan siswa ya, di samping pembelajaran di sekolah sama ya tadi yang saya jelaskan, bisa berbagi pelajaran dengan sekolah yang lain ataupun ke tempat yang lain, contohnya ke museum. Nah di sana sama juga belajar tentang arkeolog ataupun apa yang ditemukan di sana, seperti itu. Kegiatan populer mungkin siswa untuk mengembangkan keterampilan praktis, menjalin hubungan sosial. Nah ini bisa berinteraksi dengan orang di luar sana selain dengan teman-teman di sekolah dan juga guru-guru. Anak dimungkinkan untuk berinteraksi sosial dengan orang-orang di luar sekolah dan mengeksplorasi minat mereka secara mendalam. Jadi dicari bibit bakatnya, minatnya kemana, ke arah mana. Misalnya contohnya di dalam populer olahraga ya, di sana populer olahraga lebih menekankan pada minat dan bakat siswa ya. Contohnya latihan bola voli dalam populer lebih diperdalam lagi, latihannya lebih spesifik lagi ya, untuk meningkatkan kemampuan anak tentunya di bidang olahraga tersebut. Pengertian pembelajaran berbasis proyek ya, ini adalah pembelajaran berbasis proyek ya, untuk peningkatan keterampilan dan kreativitas siswa. Adalah pendekatan pendidikan yang memfokuskan pada pembelajaran melalui penyelesaian proyek-proyek nyata ya, simulasi kompleks dan instruktur. Dalam PBL siswa terlibat dalam proses aktif merancang, jadi anak diberikan pembelajaran berbasis masalah. Jadi anak bisa merancang, mengelola dan menyelesaikan proyek tersebut yang memungkinkan mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktisnya. Jadi siswa dituntut untuk lebih cepat menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini siswa mampu mandiri ya, bisa melaksanakan, tidak hanya dikasih tugas diberikan cukup seperti itu, tapi siswa lebih aktif lagi menyelesaikan masalah sendiri ataupun berbagi dengan kelompok yang ditunjuk. Misalnya satu kelompok silakan selesaikan masalah yang diberikan atau soal-soal yang diberikan oleh bapak ibu guru ya. Jadi anak dituntut lebih kreatif, lebih mandiri dalam menyelesaikan pembelajaran. Untuk selanjutnya adalah sport education model ya. Ini adalah proyek yang akan ditampilkan nanti ketika tugas PKG berakhir ya. Di sini saya mengambil tentang olahraga tradisional. Apa itu olahraga tradisional? Apa itu maksudnya sport education ya? Ini adalah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang dirancang untuk menciptakan pengalaman belajar yang mirip di lingkungan olahraga sebenarnya. Contohnya, saya akan melaksanakan lomba olahraga tradisional. Ya, di situ lombanya adalah lomba hadang, ya, hadang atau gobang sodor. Ya. Jadi siswa terlibat aktif, ya, mulai dari peserta, mulai dari pelatih, mulai dari wasit, dan mulai dari penghitung skor. Ya, anak tersebut semuanya dilaksanakan anak-anak. Gurunya sebagai apa? Gurunya saya sendiri sebagai fasilitator ya, melihat mengamati anak yang sedang melaksanakan pertandingan seperti itu. Jadi semuanya dikelola sama anak, guru hanya memfasilitasi. Pemahaman strategis dan aspek sosial dari partisipasi olahraga diperkenalkan oleh David dan rekan-rekannya pada awal 1980-an. Model ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih mendalam, berkelanjutan dan dalam olahraga, mendekatkan aspek-aspek seperti tim, peran, kompetensi yang terstruktur. Jadi untuk kali ini sport education model memberikan pengalaman yang lebih dalam ya. Jadi anak terjun sendiri ya, tidak didampingi oleh guru. Gurunya hanya mengamati yang telah disusun ya, dari mulai pendaftaran, mulai pelaksanaan, tahapan akhir dan juga tahapan akhir atau tahapan pertandingan, semuanya diurus oleh siswa ya, seperti itu.
Untuk selanjutnya silakan Peyun untuk support education modelnya. Untuk selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut dalam PKG PJOK ini ya. Ini adalah tindak lanjut dari RTL 2 ya. RTL 1-nya sudah, ini adalah RTL 2 rencana tindak lanjut dari pembelajaran PKG yang sedang saya lakukan. Untuk temanya itu Negaya Semangat Jiwa Raga, karena sekolah kita adalah Negaya, jadi saya mengambil tema Negaya Semangat Jiwa dan Raga. Untuk selanjutnya apa judulnya? Judulnya adalah Hadang ya. Kenapa Hadang? Karena Hadang ini bekerja untuk belajar tentang kerjasama ya. Jadi ada kerjasamanya, ada kerja kerasnya, mencari poin tentunya. Percaya diri, jadi anak lebih percaya diri, aktif, bisa memulai mencari jati dirinya sendiri, ulet, sportivitas dan juga kebersamaan. Tentunya olahraga ini berkaitan erat dengan kebersamaan, kerja keras, kerjasama, percaya diri, ulet dan sportivitas. Nah, ini adalah pendahuluan ataupun latar belakang ya. Pendidikan berperan besar dalam menghadirkan proses pembelajaran yang diberikan pemahaman kepada peserta didik sepanjang hayat mereka. Dalam program yang saya buat dilatar belakang oleh harapan besar pembelajaran PJOK maupun memberikan pemahaman tentang karakteristik peserta didik dan kebugaran sepanjang hayat peserta didik, yang dimana karakter peserta didik zaman sekarang hampir merupakan permainan tradisional. Tentunya ini adalah penerapan untuk olahraga tradisional yang tadi saya jelaskan di awal. Ini adalah olahraga tradisional yang semuanya dilaksanakan oleh peserta atau anak didik ya. Contohnya saya mengambil kelas 5 dan kelas 4. Ini anak tersebut dikelola oleh anak peserta sendiri yang ada pelatihnya. Jadi nanti ditunjuk siapa pelatihnya, silakan mencari anak misalnya dari kelas atas, kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6. Ada yang menjadi juri ataupun wasit, ada juga yang menjadi scoring, penghitung ya. Hasil akhirnya nanti akan diserahkan, video pembelajarannya nanti akan diserahkan dan diamati oleh saya sebagai fasilitator ya. Tentunya SEM ini memberikan kesempatan pada murid untuk mempelajari keterampilan taktik strategi. Jadi tidak hanya guru ya, guru yang selalu kalau ada anak sedang berlomba, bapak ibu gurunya mengeluarkan strategi gimana nih caranya biar bisa menang, tapi ini ditekankan untuk anak sendiri yang bisa merasakan caranya bagaimana nih memenangkan pertandingan ya. Jadi seperti itu, anak tersebut mempelajari keterampilan taktik, strategi, aturan permainan serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid, student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dengan memberikan suara, choice, pilihan, choice, dan kepemilikan atau ownership, yaitu murid sendiri. Memberdayakan murid, program sekolah dilaksanakan dan dievaluasi sehingga terwujud. Ya, jadi kami sebagai guru hanya mengevaluasi ini, kenapa nih pertandingannya tidak berjalan, kenapa nih pertandingannya sukses. Nah, itu adalah peran sebagai fasilitator ya. Semuanya dilaksanakan oleh murid. Jadi murid ditunjuk ataupun diharuskan ya tentu merasakan seperti bapak ibu gurunya sendiri dalam pembelajaran olahraga atau dalam turnamen olahraga ya. Program sekolah dilaksanakan dan dievaluasi terwujudnya lingkungan yang menumbuh berkembang kepemimpinan murid ya. Jadi ini akhirnya untuk kepemimpinan murid lebih mandiri ya. Tentunya dengan kegiatan kali ini jadi anak bisa berpikir sendiri ya. Tadi yang saya bilang anak harus bisa bermain strategi, bermain taktik, tentunya akhirnya atau akan melaksanakan pada siswa yang lebih mandiri, ujung-ujungnya seperti itu.
Ya, dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah semuanya bisa dimanfaatkan kegiatan perlombaan. Aset itu ada beberapa ya, ada aset finansial, aset sosial, aset budaya, dan aset lingkungan. Aset finansial seperti apa? Misalnya, olahraga tersebut didanai dari sekolah, itu termasuk aset finansial. Aset lingkungan, ya jadi lokasi tempat yang digunakan. Sosialnya berarti bisa interaksi dengan warga ataupun masyarakat dan yang lainnya. Dengan mengadakan perlombaan tersebut, siswa dapat mengalami kompetensi sejati, hadangan, tantangan, dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Jadi siswa dituntut lebih mandiri lagi, belajar gimana caranya mengatasi kekalahannya, tidak emosional, tidak depresi, dan juga gimana caranya mengalami kemenangan. Seperti itu, tidak sombong tentunya, tidak adigung, tidak yang lainnya juga sama. Perlombaan permainan tradisional hadang dipilih karena dari banyak minat murid yang ingin mengetahui dan mempraktikkan permainan yang merupakan warisan dari nenek moyang. Tentunya olahraga ini juga jati diri bangsa, olahraga tradisional yang harus diwariskan, yang harus dilestarikan. Ya, di samping zaman sekarang anak-anak sudah tidak tahu cara aturan mainnya, ya, karena dari bangun pagi, siang, malam semuanya menggunakan gadget. Olahraga ini juga baik untuk motorik, ya, untuk bergerak, melompat, dan juga berlari. Ini sama aja untuk olahraga lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya ini dilandaskan dari suara, pilihan, dan kepemilikan di mana peserta didik memimpin proses pembelajaran. Tadi saya sudah jelaskan semuanya ini adalah siswa yang bergerak aktif. Proses siswa menyerahkan pendapat, ide, bertanya tentang berbagai informasi, dan berdiskusi. Kemudian siswa memilih cara belajar sendiri sesuai dengan mengelola kegiatan. Selain itu, siswa mempunyai kepemilikan atas kegiatan dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran. Tujuan program ini adalah mengetahui keanekaragaman olahraga tradisional di daerahnya. Mungkin ini adalah satu dari sekian banyak olahraga yang di kami-nya di lingkungan SD 3 Sriwijaya. Di samping adanya olahraga hadang, ada juga olahraga bakya, ada juga olahraga lainnya masih banyak ya, tentunya. Tapi kami memilih yang mengandung banyak manfaat, ya, dari kerjasama, ada kerjasamanya, ada strateginya, ada kerja kerasnya untuk mencetak poin dan untuk memberikan kemenangan tentunya. Yang kedua, mampu melestarikan olahraga tradisional dalam kehidupannya. Jadi kalau anak diberikan olahraga tradisional yang tadinya tidak tahu sehingga menjadi tahu dan anak tersebut menyukainya, maka anak tersebut akan melaksanakan setiap kali yang dia rasakan, oh ternyata olahraga ini tadinya tidak tahu, ternyata seru juga ya, dan olahraga tersebut akan selalu dimainkan, ya. Kalau zaman dulu ketika saya masih kecil itu olahraga tersebut ya suka dimainkan di malam hari, ya, tidak di sekolah tapi selalu dimainkan di lingkungan. Dan sekarang di zaman era digital, olahraga tersebut atau permainan tersebut sudah digunakan lagi. Selanjutnya meningkatkan keterampilan kolaborasi sosial antar guru dan siswa, memberikan pembelajaran melalui pengalaman nyata di situasional, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Ini tentunya baik sekali bagi siswa. Jadi siswa itu dituntut untuk aktif, ya, tidak hanya diterima, tapi siswa tersebut harus bagaimana bisa mengatasi masalahnya sendiri, ya. Masalahnya maksudnya di sini adalah tugas yang diberikan oleh guru. Jadi siswa mampu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawatnya ataupun bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya juga sama. Nah, ini adalah capaian yang diharapkannya. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama
untuk membuat draft. Nah, ini adalah membuat draft. Jadi anak tersebut yang membuat draft membentuk untuk menghadirkan suasana diikuti serta setiap peserta didik. Ya, ini adalah pada awal membuat draft atau buat perencanaan sekitar bulan November, tanggal 12 bulan November sampai dengan tanggal 7 Desember. Jadi untuk selanjutnya membuat struktur kepanitiaan ini sekitar tanggal 9 bulan Desember. Jadi setelah tadi membuat draft pernyataan langsung membentuk kepanitiaan. Anak tersebut diberikan waktu untuk membuat struktur kepanitiaan. Yang selanjutnya membuat daftar perlombaan atau lomba. Ya, jadi lombanya apa? Anak tersebut kan membuat daftar lomba untuk memutuskan, yaitu dari tanggal 20 sampai tanggal 24 sekitar 4 hari. Nah, jadi siswa tersebut diberikan kesempatan dipilihnya lomba apa. Misalnya selain hadang juga ada egrang, ada bakya, dan yang lainnya. Terus untuk selanjutnya membuat rubrik umpan balik untuk semua peserta didik. Yang selanjutnya dilakukan refleksi, yaitu peserta didik menjadi panitia perangkat pertandingan, dan pelaksanaannya itu antara tanggal 27 Desember sampai dengan 28 Desember, 2 hari yang diikutsertakan dari kelas atas, kelas 5, kelas 4 dan juga kelas 6. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ini kembali lagi ke yang tadi. Program sekolah dilakukan merupakan program kurikuler sekolah sebagai penguatan diri intrakurikuler sekolah. Jadi yang terlibat adalah kelas 4, kelas 5 dan juga kelas 6 atau kelas cek atau kelas atas. Program ini akan dilaksanakan pada kurun waktu 2 bulan. Bulan ke-1 untuk perencanaan dan penguatan pemahaman model pembelajaran SEM atau support education model. Dan kedua untuk pelatihan dan umpan balik untuk simulasi dan pelaksanaan direncanakan tanggal 27. Nah, ini untuk pertandingannya. Tempatnya di mana? Yaitu di halaman sekolah. Tempat perencanaan atau evaluasi di ruang kelas, bisa di kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6 yang sudah disediakan. Tempat sosialisasi ruang guru mungkin ataupun ruang-ruang yang lainnya bisa dilaksanakan sosialisasi oleh peserta. Alat yang digunakan ada kamera, mikrofon, interaktif, screen, proyektor, laptop. Yang tanggung jawab adalah kepala sekolah sendiri. Di samping guru olahraga sebagai fasilitator, ada juga ibu kepala sekolah sebagai tanggung jawab untuk acara kali ini. Ini tentunya sama ya. Ini karena ada kamera handphone. Ini semuanya dibuat videonya dari mulai pendaftaran sampai akhir pelaksanaan. Komunitas belajar sekolah yang menjadikan lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktis PJLK yang terdiri dari guru mapel, PJLK, mitra dengan tugas belajar atau guru-guru yang lain, mengarahkan IT terkait publikasi. Jadi setelah nanti ini akan dipublikasikan, contohnya melalui website sekolah atau sosial media sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas kepanitiaan, dan peserta turnamen dipilih secara random ataupun secara acak sesuai dengan kemampuan siswa yang bertujuan agar perlombaan dari pemetaan aset yang sudah saya lakukan, kita memiliki kapasitas baik dalam melaksanakan program dengan aset yang dimiliki sebagai berikut. Aset manusia, kita sebagai guru tentunya aset fisik, finansial, sosial, budaya yang tadi saya jelaskan. Aset finansial dana yang diberikan dari sekolah, aset fisik berupa uang ataupun
Penerapan SEM dalam PJOK. 1. Tujuan belajar meninjau pencapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Umpan balik dari murid tentang pengalaman dan pembelajaran sebuah education model, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Jadi kenapa adanya refleksi? Refleksi dibutuhkan ya untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang kita berikan, apakah sudah benar ataupun masih ada perlu perbaikan seperti itu. Ya. Jadi untuk selanjutnya penerapan konsep Firefly ini adalah sportivitas, meninjau penerapan konsep Firefly dan sikap sportif terintegrasi dengan Selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana murid menghormati aturan, menghargai lawan, menunjukkan etika olahraga yang baik. Tentunya anak juga di samping tadi dijelaskan untuk memenangkan ataupun siap menang dan siap kalah, anak juga dituntut untuk kreatif ya, untuk terlibat peran sebagai etikanya dijaga ya. Jadi jangan sampai anak tersebut sudah juara ya, jadi sombong sama teman-teman yang lainnya, ataupun ketika anak kalah ya, anak tersebut depresi, jadi tidak kuat menerima kekalahan, jadi tidak diupayakan seperti itu. evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu Aktivitas keaktifan murid yang terlibat perannya. Metode yang digunakan dalam seluruh rangkaian evaluasi adalah menggunakan metode observasi, wawancara, refleksi, diskusi, dan umpan balik. Kemungkinan tantangan. Nah, ini adalah pengelolaan waktu, jadwal yang padat, jadwal yang padat, keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Ya, misalnya mepet, waktu mepet ataupun banyak acara ya, jadi akan waktunya akan molor misalnya seperti itu. Jadi ke penyelenggara juga dibutuhkan waktu lebih akurat lagi untuk meningkatkan apakah bisa dilaksanakan ataupun tidak. Faktor alam atau cuaca ya, karena lapangnya outdoor ataupun lapangnya di luar, jadi akan cuaca, kemungkinan cuaca juga diperhatikan. Peserta akan sangat mempengaruhi cuaca. Yang selanjutnya motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan. Yang tadi saya sebutkan, apakah anak tersebut akan menjadi depresi ataupun anak tersebut akan menjadi lebih sombong, ya itu juga diperhatikan. Setelah menjuarai ataupun setelah kalah, dievaluasi lagi semua peserta seperti itu. Yang selanjutnya manajemen kelas, karakter kelas, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, perbedaan ataupun konflik antar pemain. Jadi konflik antar pemain juga akan dihindari. Ya. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif, memberikan umpan balik dan konstruktif pada setiap peserta. Keterlibatan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan komunitas dalam mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Untuk yang lainnya solusi penjadwalan yang efisien ya, yang tadi kita lihat. Jadi sebelum awal pelaksanaan pembikinan panitia juga dilihat jadwalnya dulu. Jadwal pertemuan 1 minggu 2 kali, yaitu pada hari Selasa dan Kamis ya. Pemindahan jadwal ke hari berikutnya. Menggunakan pendekatan positif, memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan ujian. Komunitas terbuka dengan segala menangani konflik, segera menangani konflik, memberikan umpan balik secara individu, baik setiap peserta, mengadakan pertemuan dengan komunitas untuk menjelaskan tujuan program. Untuk mungkin itu yang bisa saya paparkan tentang sport education model ya, pembelajaran yang berpusat pada anak. Apabila kurang dipahami ataupun kurang dimengerti, silakan apabila ada yang mau bertanya. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak
yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan untuk Ibu Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, alhamdulillah untuk pemaparan sudah sangat jelas. Namun yang ingin saya tanyakan di sini adalah ada yang menarik yang membuat saya ingin bertanya kepada Pak Rizal. Kenapa atau apa alasannya Bapak memilih olahraga hadam untuk materi pada program ini? Jadi itu yang bisa saya tanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang telah Terima kasih kepada Ibu Guru yang sudah bertanya. Tadi kalau saya menyimak, kenapa Anda mengambil olahraga hadam? Mungkin seperti itu ya, Bu. Jadi intinya olahraga ini adalah olahraga warisan ya, dari turun temurun dari nenek moyang kita ya, selaku kita yang meneruskan. Nah, mungkin anak-anak di zaman era digital seperti sekarang ini gadget tidak tahu apa itu olahraga hadam ya, sehingga bangun pagi main HP, bangun pagi main gadget ya. Jadi tentunya anak tersebut tidak tahu olahraga tradisional, tahunya olahraga di zaman modern ya, seperti olahraga PUBG atau olahraga yang lainnya ya, olahraga modern seperti itu. Ya, ini adalah olahraga jati diri negara yang harus dilestarikan, jati diri bangsa yang harus dilestarikan. Kenapa saya mengambil ini? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah olahraga yang olahraga warisan yang harus dilestarikan. Ya, di samping kita mempelajari, memberikan anak tentang olahraga ini, ya, olahraga tersebut juga dimasukkan dalam kurikulum ya. Ini olahraga tersebut akan dilaksanakan ada olimpiadenya. Jadi kita sedikit-sedikit mengangkat olahraga tradisional agar lebih menasional lagi, lebih mendunia lagi. Seperti itu ya. Tentunya agar anak didik ya. Jadi fokusnya pada anak didik agar anak didik lebih tahu lagi ya olahraga tradisional di samping olahraga hadam tersebut ya. Tadi saya sudah jelaskan di samping hadam ada juga olahraga bakian ataupun egrang. Tapi saya mengambil olahraga ini karena olahraga ini banyak mengandung faktor positifnya. Nah, yang pertama berlari. Nah, itu adalah olahraga yang sangat efektif di samping anak memainkan HP-nya duduk tidur matanya silau gara-gara radiasi kamera. Ya, ini adalah olahraga motorik, berlari, melompat, dan yang lainnya ya. Untuk selanjutnya, kenapa saya mengambil tema hadam ya? Hadam akan memberikan kerja keras kepada anak tersebut ya, memberikan kerjasama, diharuskan kerja keras, berlatih mencari poin ya untuk memenangkan. Karena olahraga ini kalau tidak ada kebersamaan tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh tim tersebut ya. Akan melihat kalau tim tersebut tidak ada kerjasama, kerja keras, pulas dan juga disiplin, olahraga ini tidak bisa dilaksanakan. Beda dengan egrang. Kalau egrang hanya dengan satu orang bisa dilaksanakan. Kalau ini memerlukan kerjasama antar tim ya. Jadi olahraga ini kenapa saya mengambil ini adalah olahraga bergu yang bisa dimanfaatkan dari segi kerjasama
kerja keras ya, dan juga ulet ataupun mengambil poin, mencari poin. Mungkin itu kenapa saya mengambil ini adalah olahraga yang sangat baik ya, berbagai macam aspek bisa dilaksanakan, dari kerja keras, dari kreativitas, dari kebersamaan, dan juga menjalin kebersamaan. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan tentang pengambilan tema olahraga adat dalam olahraga tradisional. Terima kasih kepada atas penjelasannya. Siap. Masih ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Ya, Sudah cukup. Apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Untuk penutupnya kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas paparan yang telah dijelaskan oleh Pak Dirja tentang rencana tindak lanjut berbasis proyek ini. Semoga banyak manfaatnya untuk kita semua sebagai pendidik dan juga lembaga. Untuk guru PJOK dapat terus mengembangkan diri dan menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Demikian dari